Wawan CS adalah pelaku pembunuhan berantai yang terlibat dalam kasus keracunan dan pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur. Dalam kasus ini, Wawan CS membunuh 9 orang, termasuk istri dan anaknya, dengan menggunakan racun. Wawan CS yang memiliki usia 45 tahun telah divonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim setelah terbukti melakukan perencanaan pembunuhan berencana. Berikut perjalanan kasus serial killer Wawan CS, dikutip dari artikel suarabekasi.id. Awal tahun 2023, tepatnya 12 Januari 2023, warga di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat dibuat gempar dengan penemuan 4 orang di dalam rumah kontrakan ditemukan dengan kondisi tak sadarkan diri. Mulut para korban mengeluarkan busa. Para korban termasuk 1 orang balita itu ditemukan di rumah kontrakan yang berlokasi di RT 02 RW 03 itu bertembok keramik putih dengan teras serta pagar besi di depannya. Rumah beralasan asbes itu konon 1 tahun tak ditempati. Penemuan 4 orang dengan kondisi tak sadar itu menjadi tabir pembuka aksi bengis dukun pengganda uang, Wawan dan 2 orang rekannya, Dulloh dan Dede Solihuddin. Wawan yang berusia lebih dari setengah abad ini bersama Dulloh alias Solihin dan Dede menjadi pelaku pembunuhan berantai dengan modus pengganda uang. Korban Wawan CS ternyata tidak hanya 4 orang yang ditemukan di kontrakan Bekasi. Korban lainnya tersebar di Cianjur dan Garut, Jawa Barat. Total ada 9 korban aksi bengis Wawan CS. Lebih mirisnya lagi, mayoritas korban pembunuhan laki-laki 60 tahun itu masih sanak famili. Korban di Bekasi berjumlah 3 orang, yakni Ai Maimunah, Ridwan Abdul Muiz, dan Muhammad Rizwandi. Ai Maimunah ini berstatus istri dari Wawan, sementara Ridwan dan Rizwandi ialah anak dari Ai dari pernikahan sebelumnya. Sebelum dinikahi, Ai Maimunah ternyata berstatus sebagai anak dari Wawan. Sementara korban di Cianjur berjumlah 5 orang, yakni Noneng, Wiwin, Bayu, Farida, dan Halimah. Sementara itu korban di Garut ada 1 orang, yaitu Siti. Noneng berstatus sebagai mertua dari Wawan. Sementara Wiwin juga adalah mantan istri Wawan sebelum menikahi Ai Maimunah. Untuk menghabisi para korbannya, Wawan tidak bekerja sendirian. Ialah Dulloh alias Solihin yang bertugas menjadi seorang algojo. Dulloh sendiri diketahui sempat berjualan es cincau di SDN Ciketing Udik 3, Kota Bekasi. Aksi pembunuhan Wawan kepada sang istri Ai Maimunah dan 2 anak tirinya menjadi titik awal terungkapnya aksi bengis Wawan CS. Faktanya, ia melakukan pembunuhan sudah cukup lama. Pagi sekitar pukul 8 WIB pada 12 Januari 2023 menjadi awal tahun yang mengerikan bagi warga Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Mayoritas warga yang menggunakan bahasa Sunda dalam keseharian dibuat kaget dengan suara rintihan kesakitan dari dalam rumah kontrakan nomor 18 yang baru beberapa hari ditempati 1 keluarga. Samar-samar suara rintihan tak hanya didengar 1 orang warga, beberapa warga lainnya juga mendengar. Warga dibuat bergidik. Seorang warga memberanikan diri untuk membuka pagar rumah yang terlihat sudah keropos itu. Warga coba mengetuk pintu berharap mengetahui penyebab suara rintihan itu. Namun saat pintu diketuk, suara rintihan tak lagi terdengar. Warga tak berani untuk mendobrak pintu rumah. Salah seorang warga kemudian bergegas memanggil si pemilik kontrakan, tergopoh-gopoh, RT, 60 tahun. Pemilik kontrakan datang sambil membawa kunci cadangan rumah. Warga bergegas masuk ke dalam rumah. Alangkah terkejutnya RT dan warga lain begitu pintu kontrakan terbuka, pemandangan horor tersaji di ruang tengah. 2 orang dewasa tergeletak tak sadarkan diri, mulut merah mengeluarkan busa. Pas saya masuk udah gak sadarkan diri, terus mulut berbusa, ucap RT. Sebagai awan RT, rumah itu ditinggali oleh 5 orang, 4 orang dewasa dan 1 anak di bawah umur. 4 orang dewasa itu 1 perempuan bernama Ai Maimunah, 1 laki-laki bernama Dede Solihuddin yang berstatus mantan adik ipar Ai Maimunah, dan 2 remaja laki-laki, anak Ai Maimunah, Ridwan Abdul Muiz dan Rizwandi. Sementara 1 anak di bawah umur berjenis kelamin perempuan bisa dipanggil Eneng oleh Ami, wanita 60 tahun yang bertempat tinggal tak jauh dari kontrakan itu. Wanita yang kerap disapa Emak Ami itu buka suara warung kelontong yang biasa didatangi penghuni kontrakan. Warga bergegas menghubungi pihak kepolisian. Di awal, 2 orang dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.
Emak Ami mengatakan satu hari sebelum kejadian sempat mendapat ucapan pamit dari Ai Maimunah. Emak Ami menceritakan pada Rabu 11 Januari 2023, warung kelontong miliknya didatangi 4 orang penghuni kontrakan itu, Ai Maimunah dan 3 anaknya. Keempatnya datang untuk menumpang menonton televisi. Kebetulan hari itu ada laga seru BRI Liga 1 2022-2023 antara Persib versus Persija. Jelang azan maghrib, Ai Maimunah dan anaknya pamit kepada emak Ami. Ai Maimunah sempat mengatakan kepada Ami bahwa nanti malam ia akan dijemput suaminya. Entah dijemput mau dibawa kemana. "Mak, saya mau dijemput suami saya," ucap Ami menirukan perkataan Ai Maimunah. "Ya kemarin sore lah ngomong pamit ya mak, takut emak kehilangan," kata Ami. Sejatinya rumah kontrakan yang jadi tempat eksekusi Ai Maimunah dan 2 anaknya sudah 1 tahun tidak dihuni manusia. Pemilik kontrakan Jeding 55 tahun menceritakan saat Duloh memaksanya untuk bisa menyewakan rumah tersebut. Ngasih 500.000 katanya buat ngontrak sebulan, tapi duit itu habis beli cat, genteng, dan buat benerin itu rumah kontrakan, ucap Jeding sambil mengeluh saat ditemui suara berkaci. Sementara itu, Eko 60 tahun, tetangga yang persis di sebelah rumah kontrakan, punya cerita lain soal listrik. Rumah kontrakan yang akhirnya disewa Duloh menumpang listrik dari rumah Eko. Kebetulan Duloh sudah tak terlihat oleh Eko sejak pertemuan pertama. Eko bahkan sempat bertanya kepada Jiling kapan rumah itu ditempati. "Mau nempatin kapan? Saya sempat nanya itu sama yang punya kontrakan," ujar Eko. Aksi bengis Wawon CS di Bekasi sejatinya adalah kelanjutan pembunuhan berantai yang mereka lakukan di Cianjur dan Garut. 2 orang korban di wilayah itu, Farida dan Siti, berstatus sebagai TKW. Noneng yang dihabisi oleh Duloh sebelumnya ditugaskan Wawon untuk mendorong Siti ke laut di Surabaya. Setelah jenazahnya ditemukan, keluarga makamkan Siti di Garut. Sementara Farida dihabisi Wawon CS di rumahnya yang berlokasi di Cianjur. Lalu korban berikutnya adalah Wiwin, istri Wawon yang juga anak dari Noneng. Ibu dan anak itu dibunuh di waktu yang sama dan jenazah mereka dikubur di dalam lubang. Pada malam yang sama, Wiwin diantar oleh si Wawon ke rumah Duloh lalu dieksekusi juga. Makanya dikubur dalam satu lubang, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Korban selanjutnya adalah Halimah yang juga berstatus istri Wawon. Keluarga Halimah awalnya mengira korban meninggal dunia karena sakit. Lalu ada juga korban Bayu yang dibunuh Duloh di Cianjur. Korban Bayu ini dimakamkan di lubang di samping rumah Wawon. Dari pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS di Bekasi, Garut, dan Cianjur terungkap modusnya soal pengganda uang. Korban di Bekasi dihabisi Wawon CS agar jejak jahat mereka tak terbongkar. Dalam perjalanan kasus, terungkap bahwa Wawon CS sudah sejak 2016 melakukan praktik dukun pengganda uang. Wawon kemudian memainkan peran sebagai dukun dengan berpura-pura menjadi Aki Banyu. Wawon CS menyasar para korban kebanyakan pernah bekerja sebagai TKW. Salah satu korban Wawon yang berhasil selamat, Yeni, pernah terperdaya oleh akal bulus Wawon saat berpura-pura menjadi Aki Banyu. Wawon CS akhirnya dituntut hukuman mati. Sebelumnya pada sidang pembacaan tuntutan, hakim terpaksa menunda sidang hampir 4 kali disebabkan jaksa penuntut umum belum menyiapkan materi dakwaan secara detail. Pada sidang Pengadilan Negeri Bekasi, Senin 2 Oktober 2023, JPU menuntut Wawon Erawan alias Aki 60 tahun, Solihin alias Duloh 63 tahun, dan M. DT Solihudin 35 tahun hukuman mati. Setelah JPU menuntut hukuman mati kepada Wawon CS, Ketua Majelis Hakim Suparna memberikan kesempatan kepada 3 terdakwa untuk mengajukan pledoi. Ia pun melemparkan sebuah pertanyaan kepada 3 terdakwa. Saudara mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan atau pledoi? Bisa saudara membuat atau penasihat hukum membuat? Bagaimana Wawon untuk pembelaan? Tanya Suparna di ruang sidang utama pada Pengadilan Negeri Bekasi. Wawon nampak kebingungan mendengar pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim. Wawon kemudian terlihat sedikit menggelengkan kepala. "Enggak, diserahkan ke penasihat hukum,"
Enggak, harus hari ini. Pembelaan kami beri waktu karena jaksa juga kemarin ada beberapa kali kesempatan. Saudara kami beri waktu karena ini ancaman hukuman maksimal, ungkap Suparna. Hakim pun mempertanyakan pertanyaan serupa kepada terdakwa lainnya yaitu MDT Solihuddin dan Solihin alias Dulo. Keduanya nampak menyerahkan kesempatan pledoi itu pada kuasa hukumnya. Suparna pun akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan ketiga terdakwa mengajukan pembelaannya pada Senin 16 Oktober 2023. Sehingga untuk kesempatan menyiapkan pembelaan kami beri waktu 2 minggu supaya saudara juga lebih cermat karena tuntutannya juga maksimal, ujarnya. Sementara itu kuasa hukum ketiganya Sugi Jati akan menyiapkan nota pembelaan. Khusus dua terdakwa ini Aki Wawon dan Solihin, Sugi Jati menerangkan hal utama yang dapat meringankan hukuman keduanya adalah usia mereka yang sudah lanjut usia. Sementara untuk MDT Solihuddin untuk yang usianya 35 tahun, Sugi Jati mengatakan juga telah menyiapkan hal-hal yang dapat meringankan hukumannya. Ya, pembelaannya seperti yang kita biasanya bela untuk meringankan terdakwa dalam persidangan juga sopan, proaktif, dan untuk putusan itu urusan hakim jelasnya. Baru aja direkam tadi nih, yang mana ini adalah momen istirahat lagi ya guys ya. Ya datang lagi dong ke istirahat lagi. Ya kita lagi ya sempat main juga sih ya. Dan ditunggu sesaat lagi tentang momen istirahat anak ini yang kita mampir lagi nih. Ya pokoknya ditunggulah ya sesaat lagi. Oke? Oke. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.